Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. The power of honesty. Jadi dahsyatnya sebuah kejujuran. Dasarnya adalah surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Apa yang tertarik saya di sini adalah bahwa takwa itu dipersandingkan dengan kejujuran ini. Ini sebuah makna bahwa kejujuran itu merupakan hal yang sangat-sangat penting. Sehingga dia pantas dipersaksikan dengan ketakwaan tadi. Kita mulai. Saya ingin bercerita tentang satu peristiwa. Ini di suatu jalan. Di suatu jalan ada seorang wanita yang berjalan arahnya ke sana, ada seorang pria yang berjalan arahnya ke sini. Kemudian ketika sudah sampai berdekatan dan mereka saling berdekatan seperti itu, tiba-tiba si wanita ini berteriak. Mungkin ketakutan melihat lelaki ini, entah lelaki ini garang atau apa, nggak tahu. Berteriak dia. Berteriak sehingga mengundang perhatian masyarakat. Datanglah orang berbondong-bondong, ini berarti si laki-laki ini berbuat jahat kepada si wanita. Ini ada pelecehan di sini. Maka ditangkaplah lelaki ini. Malangnya lelaki ini ditangkap, kemudian diadili. Ya, diadili dalam artian diinterogasi oleh orang-orang yang ada di sana. Apa kata lelaki ini? Serius, saya tidak ada berbuat apa-apa. Saya tidak ada berbuat apa-apa. Ini kata lelaki ini. Serius, saya tidak ada berbuat apa-apa, kata dia. Tentu masyarakat tidak percaya. Orang ini menjerit, kenapa masa bilang tidak berbuat apa-apa? Kemudian kebetulan, ini settingnya lain. Di sini banyak CCTV. Apa kata orang? Coba buka CCTV. Benar nggak ini orang tidak buat apa-apa? Kami yakin dia pasti sudah melakukan pelecehan terhadap wanita ini. Maka dibukalah CCTV itu, dan ternyata tidak ada satupun adegan di CCTV itu yang menunjukkan bahwa terjadi pelecehan di sini. Wah, ya. Maka dibebaskanlah pemuda ini. Berlalulah dia, dan dia kemudian pergi ke masjid. Kemudian dia sholat, pemuda ini. Di masjid itu kemudian dia merenung. Apa? Benarkah saya tidak punya niat untuk mengganggu atau berbuat yang tidak baik terhadap cewek ini, perempuan ini, kata si pemuda. Maka si pemuda mulai ragu. Kayaknya tadi terbersit di hati saya. Sepertinya saya tertarik dengan dia dan mencoba untuk mendekatinya. Paling enggak bersenggolan badan saya jadilah. Kira-kira begitu. Ada niat di hatinya. Ini ketika dia pergi ke masjid dan sholat di sana dan merenung di sana. Maka kemudian sadarlah si pemuda bahwa ada niatnya seperti itu. Nah, kemudian dia pun mencoba merenung-renungkan lagi, apa sih perintah-perintah Tuhan kepada saya? Maka keluarlah ilmu-ilmunya tentang perintah-perintah Allah untuk tidak
ya, berinilah dengan yang bukan muhrim. Nah, kira-kira begitu. Jadi di sini, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika si pemuda ini berkata, saya tidak berbuat apa-apa, itu namanya jujur perkataan. Betul, kata dia itu betul, dia berkata yang sebenarnya. Maka dibuktikan oleh orang dengan CCTV, lihat apa iya apa tidak. Maka ada jujur dalam perbuatan. Oh betul bahwa dia tidak berbuat apa-apa. Kemudian si pemuda ini merenung di masjid, dia coba menanya dirinya, benarkah demikian saya? Maka ada jujur motivasi, jujur niat. Nah di sini dia mulai ragu, ternyata saya tidaklah baik-baik benar, bahwa saya ternyata masih terkontaminasi dengan niat yang kurang baik. 3 ini, jujur perkataan, jujur perbuatan, dan jujur motivasi. Ini yang sering dikatakan orang kalau kita bicara soal kejujuran. Tetapi menurut saya, menurut hemat saya, ada yang keempat. Yang keempat itu adalah jujur dalam ketaatan. Dia punya ilmu, dia paham, dia tahu, tapi taatkah dia? Nah, adakah dia melaksanakan? Ini namanya jujur dalam ketaatan. Ini kaitannya kepada siapa? Kepada orang yang memberi perintah, atau katakanlah di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perintah kepada manusia. Nah, ada 4 tingkat kejujuran, yang mana yang biasa kita lakukan. Saya yakin kita mungkin sering melakukan di sini 1 dan 2. Ketiga ini kadang-kadang terkontaminasi, dan yang keempat ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering malah itu kita tidak jujur di dalam hal ini. Nah, sehingga apa pengertiannya jujur itu? Kejujuran adalah sifat yang mengharuskan seseorang untuk berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran dan fakta. Berkata, kemudian bertindak, kemudian kebenaran dan fakta. Ada hal-hal yang terus kita garis bawahi di sini. Kejujuran adalah bagian dari akhlak mulia, dan inilah yang merupakan bagian dari KPM, misi KPM. Kalau kita ingin mengangkat persoalan akhlak mulia, maka kejujuran ini merupakan hal yang utama. Ada orang mengatakan begini, kejujuran itu ibarat pintu besar. Ya. Kalau pintu besar ini dibuka, maka pintu-pintu kecil yang lain ikut terbuka. Artinya dengan kejujuran ini akan membangkitkan perilaku-perilaku terpuji atau akhlak-akhlak baik yang lain mengikut kepada kejujuran ini. Jadi kejujuran itu bagaimana? Ada unsur kejujuran itu. Pertama, sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, itulah yang dikatakan sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang kedua, unsur dari kejujuran itu adalah integritas, selaras kata, tindakan, dan nilai. Kalau tadi Ustadz tadi mengatakan ada kebijakan akal, kebijakan hati, dan satu lagi kebijakan apa tadi itu, Pak? Jadi keselarasan kata, tindakan, dan nilai. Ada transparansi, jadi terbuka, mengakui kesalahan. Nah ini transparansinya, kalau kita bisa berkata jujur, maka kita harus berani mengakui kesalahan kita. Orang yang tidak bisa mengakui kesalahan, itu tidak ada kejujuran pada dirinya. Tidak ada. Bohong itu, nonsen. Nah, kemudian yang keempat unsurnya adalah konsisten. Terus menerus bersikap jujur, walau situasi seberat apapun, sesempit apapun, sesulit apapun, dia tetap berlaku jujur, konsisten. Nah inilah keempat unsur inilah yang mendasari yang namanya kejujuran. Jadi nggak gampang jujur itu. Jujur itu bukan hanya sekedar mengatakan apa yang dia lihat, apa yang ada di undang-undang. Kan orang sekarang kan begitu, pokoknya tercantum di undang-undang maka itulah kebenaran.
Apa iya? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ada beberapa kisah tentang kejujuran ini. Kalau tadi Ustadz bercerita, saya juga ingin bercerita lah, supaya nggak kalah jauh saya dengan Ustadz Nafar Hidayat. Ada satu kisah tentang Abu Dujanah, ya, dengan batang kurmanya pada zaman Rasulullah SAW dulu. Jadi Abu Dujanah ini orang yang sangat-sangat miskin. Ketika sholat, itu dia yang subuh, dia paling duluan pulang, belum selesai Rasulullah berdoa segala macam, dia udah pulang duluan. Diperhatikan oleh sahabat, kemudian sahabat melapor kepada Rasulullah dan Rasulullah menanyakannya, wahai Abu Dujanah, kenapa kamu itu kok cepat kali pulang sholat subuh? Apa kata Abu Dujanah? Ya Rasul, saya di rumah itu punya anak kecil, anak saya. Rumah saya itu memang, kami memang keluarga miskin, katanya. Jadi di rumah saya itu ada rumah tetangga punya pohon kurma. Pohon kurma itu menjulai ke rumah saya. Setiap pagi dihembus angin, buah kurmanya jatuh ke rumah saya. Jadi kalau saya nggak cepat pulang ya Rasulullah, itu anak saya bangun pagi-pagi, dia akan langsung makan kurma itu. Dia akan makan barang haram ya Rasulullah. Maka aku cepat pulang untuk mengumpulkan kurma yang jatuh di halamanku dan aku kembalikan kepada orang sebelah itu. Begitu terharunya Rasulullah kemudian mendatangi dan memanggil Abu Bakar, siapa di antara kalian yang mau membeli pohon kurma ini? Maka ditawarlah kepada orang itu, kemudian yang punya itu adalah orang musyrik, ya. Orang musyrik, mau nggak kamu jual pohon kurma ini? Nggak mau. Ya, nggak mau dikredit karena Rasulullah ingin mengkredit pohon kurma itu. Terus apa maunya? Saya mau dibeli cash saja. Kata maka dikumpulkanlah uang, akhirnya dibelilah kurma itu, dan dengan kurma itulah si Abu Dujanah ini bisa makan dan menikmati. Dengan satu pohon itu banyak loh, dan menghasilkan lumayan untuk menghasilkan uang bagi Abu Dujanah. Ini apa? Ternyata kejujuran dari Abu Dujanah itu membawakan rezeki kepadanya. Bayangkan kalau dia tidak berkata yang sebenarnya, mungkin akan lain lagi settingan cerita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada kisah Ka'ab bin Malik. Ya, ini dalam perang Tabu. Kebetulan Ka'ab bin Malik ini entah kenapa dia tidak ikut dalam perang Tabuk itu, padahal orang sudah berkecamuk. Ya. Kemudian dia merasa menyesali kenapa dia tidak bisa ikut perang. Kawan-kawannya sudah ikut perang, dia tidak ikut. Maka dia datang kepada Rasulullah, dia mohon kepada Rasulullah, ya Allah maafkanlah saya tidak bisa ikut perang. Saya tidak ikut dalam perang kemarin, katanya. Ditanya oleh Rasulullah, apa sebabnya? Maka si Ka'ab bin Malik ini menceritakan sejujurnya apa yang menjadi kendala dia ikut perang. Maka Rasulullah karena tidak tahu harus hukuman apa yang diberikan kepada si ini, Rasulullah memerintahkan bahwa sudahlah, tidak usah berbicara dengan Ka'ab bin Malik ini selama 40 hari, kata Rasulullah. Oke, 40 hari tidak diajak bicara si Ka'ab bin Malik. Hari yang ke-40 turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa permintaan ampun si Ka'ab bin Malik ini diterima oleh Allah. Artinya apa? Kejujuran itu merupakan syarat untuk taubatnya diterima oleh Allah. Karena dia jujur, ya, untuk mengatakan kenapa dia tidak ikut perang. Kalau yang lain-lain kan, kalau dia nggak ikut itu dia lari aja, begitulah kira-kira. Itu yang kedua. Yang ketiga, kisah Yunus bin Ubaid. Ini Yunus bin Ubaid adalah seorang saudagar. Dia punya toko. Kemudian suatu hari dia pergi sholat ke masjid. Tokonya ditinggalkan kepada adiknya. Adiknya itu, ya adiknya lah, gitu. Ketika dia pergi ke masjid itu, datang seorang badui membeli barang di sana. Mungkin membeli emas atau apa begitu, nggak tahu. Jadi berdialoglah orang badui ini dengan adik si Yunus bin Ubaid ini. Berapa harganya itu? Kata adiknya,
ini harganya 400 dinar, kata si adik kan. Padahal barang itu dijual oleh si Yunus bin Ubaid ini cuma 200 dinar. Adiknya berhasil menjual 400 dinar, untung kan. Maka dibeli oleh si Badui, dan kemudian dia berlalu. Ternyata ketemu di jalan dengan si Yunus bin Ubaid ini. Bertanya si Yunus, dari mana? Dari kedai kamu lah, katanya. Lantas bagaimana saya beli ini 400 dinar? Terkejut si Yunus, karena dia menjualnya 200. Maka dibujuknya lah si Yunus ini, si Badui itu untuk, yuk kita kembali ke kedai saya. Maka sampai di kedai itu dikembalikan uang si Badui itu 200 dinar. Maka dia berkata kepada adiknya, kenapa kamu jual segitu? Adiknya berkata, iya, saya ngasih harga itu kan dia bisa nawar, tapi dia nggak mau nawar, katanya. Ya salah sendiri, katanya. Kita kan untung banyak, kata adiknya. Tapi Yunus tetap berprinsip, sudah, harganya tetap 200 dinar, kembalikan uangnya. Begitu kejujuran di dalam berdagang. Dan ternyata kemudian memang kedainya si Yunus ini betul-betul ramai karena dia sukses dalam bisnisnya karena kejujuran ini. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kepada surga. Orang-orang ini nanti akan menjadi penghuni surga, insya Allah. Seorang yang selalu berkata jujur dan berusaha untuk jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahih hadisnya. Maka kejujuran itulah yang saya katakan tadi, modal daripada untuk bisa diterima taubat dan masuk dalam surga. Maka kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bila kita bersalah kepada orang dan bila ingin dimaafkan, maka jujurlah. Ya. Kemudian bila ingin bertaubat seperti orang ini, di masjid sholat dan dia ingin bertaubat, syarat daripada bertaubat itu adalah jujurlah, akui apa saja kesalahanmu dan kemudian mintalah ampun kepada Allah. Jadi modalnya jujur. Dan bila ingin sukses seperti ini, maka tetap harus jujurlah, karena jujur itulah pintu untuk sukses. Nah, jangan tiru yang seperti ini. Ini adalah pejabat mungkin ini, dia tiap kali ditensi tinggi terus tensinya. Kenapa? Ya lihat tangannya seperti ini. Dia ini tipe-tipe orang yang selalu mendustai entah segala macam apa, akibatnya tensinya tinggi terus. Nah, ini adalah tipologi orang yang tidak jujur. Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian kebalikan dari jujur itu kan dusta, kan? Dusta. Bohong, kebohongan. Maka Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 9 mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Artinya apa? Ada memang niat orang itu untuk menipu Allah. Ada memang. Dan orang-orang yang beriman. Tapi faktanya dia hanya menipu dirinya sendiri. Jadi di sini kalau kita analogikan kepada jujur tadi, memang ada jujur itu jujur kepada manusia-manusia lain, ada jujur kepada diri sendiri, dan ada jujur kepada Allah, kepada Tuhan. Tiga-tiganya ini sekali jalan. Jujur kepada manusia, jujur pada dirinya sendiri, jujur kepada Allah. Nah, jujur pada diri sendiri ini saya fokuskan di sini. Inilah modal untuk kita berkaca diri. Enggak ada istilah berkaca diri kalau seandainya tidak diawali dengan kejujuran menilai diri. Nah, inilah modal berkaca diri itu. Karena saya dapat tugasnya berfokus bicara tentang berkaca diri. Maka kalau kita ingin minta maaf kepada manusia,
maka jujurlah akui kesalahan kita kepadanya. Akuilah hutang-hutang kita kepadanya, akuilah apa yang sudah kita zalimi dia. Itu untuk minta maaf kepada manusia. Tapi minta ampun kepada Allah, maka jujur pula akui segala dosa-dosa kita. Ada orang minta ampunnya itu, tapi nggak ngerti, salah saya apa sih, dosa saya apa sih, lalu terus yang mau diampunkan apa? Mau diampunkan apa? Jadi kalau saya berprinsip, ya kenali apa dosa-dosa kita, kemudian kita minta ampun kepada Allah, jadi punya alasan yang kuat tentang ampunan itu. Ada memang permintaan ampun secara umum, ya. Tetapi kalau kita ingin bertaubat, jelas apa yang dosa kita, jelas pula apa yang harus kita perbaiki, maka untuk itu harus tahu. Kemudian jelaskan apanya sih yang salah di kita ini, apa yang kurang. Oh ternyata saya pemarah, oh saya ternyata ria, oh saya ternyata sombong, oh saya ternyata banyak dusta, oh saya ternyata tinggi hati. Inilah menjelaskan apa yang salah ini, baru kita bisa berkaca diri dan memperbaiki menjadi akhlak yang mulia. Jadi kalau kita lihat Imam Al-Ghazali membagi jujur itu, jujur dalam niat, sidq al-qalbi, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam amaliyah. Itu kalau kata Imam Al-Ghazali. Tapi di lain versi ada yang membaginya menjadi agak banyak. Jujur niat dan kemauan, sidq an-niyah wal azam. Jujur dalam perkataan, sidq al-lisan. Jujur ketika berjanji, berjanji ini jujur dalam bermuamalah, berhubungan sesama manusia. Yang satu lagi yang kita agak sering lupa ini, jujur dalam berpenampilan sesuai dengan kenyataan. Nah kalau kita nggak punya kemampuan, janganlah bergaya seperti artis, seperti orang kaya dan sebagainya. Jadi tampilkan diri kita sesuai dengan kenyataan apa adanya kita. Ya. Nah ini jujur dalam penampilan. Ada satu hal ini yang mungkin kita harus waspada dan hati-hati. Itu yang namanya kejujuran dalam beragama itu. Ya. Nah, di sini dikatakan ada orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Dalam surah Al-Maun. Kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang suka menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak mau berupaya mendorong untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, dan orang-orang yang sholat, ada juga yang berdusta dia dengan sholatnya itu. Siapa itu orang yang berdusta dengan sholatnya itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholatnya lalai. Lalai itu pengertiannya tiga, lalai dalam hal waktu, lalai dalam hal fisiknya, gerakan rukun dan syarat sholatnya, lalai dalam hal pikirannya, tidak khusyuk, itu lalai. Ini tiga itu. Jadi jangan bilang lalai itu hanya sekedar menunda-nunda sholat. Enggak, banyak lalai itu pengertiannya. Nah ini satu ayat Al-Maidah ayat 86. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka jahim. Jadi kalau dilihat yang tadi saya katakan tingkatan kejujuran yang paling bawah itu yang paling berbahaya kalau tidak dilakukan. Kita mendustakan agama. Seseorang muslim dalam perspektif Islam, seseorang dapat dikatakan sudah berdusta itu kalau dia mengetahui hukum-hukum agama, perintah-perintah Allah, tapi tidak mau melaksanakan, itu sudah mendustakan, itu sudah dusta itu. Nah ini kayak tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu kan amal soleh.
Amal soleh kita tidak lakukan, kita sudah tergolong pada orang yang mendustakan agama. Jadi dusta itu bukan sekedar berkata benar, bertindak benar, tidak, panjang ceritanya tentang dusta itu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah. Nah, bagaimana pula caranya mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Berat hukumnya bagi orang yang mengetahui, yang bergelar ustadz, yang bergelar ilmuwan, yang bergelar kiai, yang bergelar apapun namanya, kalau dia mengetahui itu sudah terkena dia itu kewajiban jangan meninggalkan itu, karena dia bisa terkena ini hukum dustai agama itu. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian jujur dan kesehatan. Jadi ada seorang profesor psikologi, Anita Kelly, dia meneliti dampak dari kejujuran ini. Nah, ini bidang saya ini. Ada 110 orang responden atau partisipan yang diuji, dicoba ya. Itu ujian ini dilakukan selama 10 minggu. Ada 110 orang katakanlah kelompok A, ada 110 orang lagi kelompok B. Yang kelompok A ini itu diwanti-wanti selama 10 minggu ini, kamu tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, kamu harus jujur. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpamu, persoalan apapun harus dihadapi dengan jujur. Ini yang kelompok A. Kelompok B jumlahnya sama, itu dibiarkan saja dia menghadapi persoalan-persoalan kehidupannya tanpa diminta untuk jujur. Jadi ini placebo namanya, placebo. Sementara kedua kelompok ini tentu dipicu dengan berbagai macam persoalan, artinya diprovokasi ya, diprovokasi dengan berbagai persoalan dengan respon mereka masing-masing. Ternyata yang jujur itu setelah didata ternyata berkurang keluhan-keluhan di badannya, sakit kepalanya berkurang, sakit perutnya berkurang, stresnya berkurang, rasa gatal-gatal sering itu berkurang dan sebagainya. Itu kelompok yang jujur. Sedangkan kelompok yang tidak diinstruksikan untuk jujur, maka ya penyakitnya itu berlangsung terus seperti itu. Keluhan-keluhan dia tetap seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kejujuran itu ada pengaruh kepada kesehatan kita. Kenapa bisa begitu? Nah, ini jawabannya. Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Kejujuran itu ketentraman dan dusta itu keraguan-raguan. Ini hadis riwayat Tirmizi. Mari saya coba bawakan ke sini. Bapak Ibu yang saya mengerti, kalau ada dua orang seperti ini, kira-kira menurut Bapak yang mana yang jujur, mana yang dusta ini? Ekspresi seperti ini. Ya, saya yakin sebagian kita akan mengatakan inilah yang dusta. Betul. Betul, ini yang dusta. Ini yang orang yang jujur. Ekspresinya kalau kita nggak hati-hati seperti ini. Nanti saya akan jelaskan ya bagaimana ini. Lihat aja senyumannya. Garis-garis wajahnya ini ditarik secara lebih paksa, dahinya berkerut, ininya berkerut. Bayangkan dengan senyuman yang ini, bukan karena ini cantik, tidak. Jadi, kalau seorang itu berdusta, maka timbul kegelisahan pada batinnya. Dia sebenarnya fitrahnya dia jujur, tapi karena sesuatu dan lain hal maka dia berdusta, dia gelisah. Dia gelisah. Itu manusiawi, itu sudah tabiat manusia. Ya. Gelisah ini kemudian akan melahirkan ketegangan di dalam hatinya, ketegangan psikisnya. Kalau ketegangan berlanjut terus maka jadi konflik batin. Kalau konflik batin, pertentangan ini tidak bisa diselesaikannya, maka dia akan melahirkan yang namanya ansietas. Ya, kecemasan yang berkepanjangan, kecemasan yang sudah membawa kepada gangguan, itu ansietas.
Ansietas ini itu di dalam tubuh ternyata mempengaruhi ini keseimbangan hormon, keseimbangan saraf, semua terganggu keseimbangannya. Padahal kita tahu bahwa hormon dan saraf itu adalah regulator dari sistem tubuh. Kalau keseimbangannya terganggu, maka terganggulah sistem tubuh yang lain. Maka lahirlah banyak keluhan-keluhan seperti yang dikenal sebagai psikosomatik ya. Orang itu dicari penyakitnya nggak ada, tapi dia ngeluhnya macam-macam. Segala dikeluhkan, kepalanya sakit, pusing, perutnya sakit, kembung, segala macam dikeluhkan. Orangnya lemas, nggak mau makan, padahal tidak ada apa-apa. Itulah psikosomatik. Lama-lama psikosomatik ini akan benar-benar terjadi penyakit jasmani yang real. Ini semua kena dusta tadi. Bandingkan dengan orang yang jujur, ada rasa merdeka, bebas karena kejujurannya, dia tidak berbuat salah apa-apa, dia tidak berbohong, ya, rasa merdeka akan melahirkan ketenangan. Ketenangan ini akan melahirkan relaksasi. Relaksasi itu akan membuat hormon dan saraf bekerja dengan baik. Jadi seimbang dia. Karena gini, kalau hormon itu Bu, jadi ada penyeimbangnya itu. Kalau A ini menaikkan tensi, yang B ini menurunkan tensi. Kalau ini menaikkan denyut jantung, ini menurunkan denyut jantung. Ada keseimbangan. Jadi dia harus dalam keadaan seimbang. Nah, kalau dia seimbang, maka regulasi di tubuh itu optimal. Kalau regulasi optimal, maka fungsinya normal. Fungsi yang normal inilah yang namanya sehat secara jasmani. Jadi jelas ada kaitan dengan kesehatan. Ayat Quran juga mengatakan demikian, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Pada hati mereka ada penyakit. Nah, yang tadi Ustaz katakan tadi itu segumpal daging ini. Nih, ada penyakit. Dengan kedustaan ini, ya kalau penyakit itu dusta ya, ini dusta ini maksudnya. Karena gini, settingan ayat ini, surah Al-Baqarah ini, itu berbicara tentang orang-orang yang munafik, orang yang berdusta. Ini settingan ayat ini, di surah Al-Baqarah ayat 10, 9, 10 itu kan tentang orang-orang yang berdusta. Orang yang berdusta itu, maka fazadahumullahu marada, maka menambah Allah akan penyakitnya. Walahum azabun alim, dan baginya itu azab yang sangat pedih. Ini penyakit ditambah azab, itu azab dunia dan azab akhirat. Azab dunia penyakitnya menjadi-jadi bima kanu yakdzibun, dengan apa-apa yang adalah mereka dustakan itu. Inilah dia. Ini akan lahir penyakit-penyakit jasmani. Jadi ayat Al-Quran tadi surah Al-Baqarah itu sangat-sangat tepat sekali menceritakan tentang ini. Jadi itu. Baiklah, ada beberapa ungkapan ini saya percepat saja. Kejujuran akan menyelamatkanmu meski kamu merasa takut akan hal itu, kata Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah bahwa orang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, sementara pendusta itu berada di ambang kehancuran dan kebinasaan. Ali bin Abi Thalib juga berkata demikian. Kejujuran tidak akan melukai siapapun, sementara kebohongan itu hanya melukai si pembohong itu sendiri pada akhirnya. Berhati-hatilah dengan kebohongan, baik besar ataupun kecil, serius ataupun bercanda, karena jika seorang menceritakan sebuah kebohongan kecil, maka dia akan memiliki keberanian untuk menceritakan kebohongan yang besar. Di samping itu juga, sekali orang itu berdusta, maka dia harus mencari dusta-dusta yang lain untuk menutupi dustanya yang pertama. Maka berantailah dusta itu. Maka semakin banyaklah penyakit yang timbul di dalam dirinya gara-gara berdusta. Sesakit apapun sebuah kejujuran, ketika kebohongan terungkap akan jauh lebih menyakitkan. Kadang-kadang kejujuran itu memang sakit ya. Ya, kita tertekan karena kita berkata jujur, tapi kebohongan itu kalau terungkap akan jauh lebih menyakitkan lagi. Terkadang kejujuran bisa menyakiti, tapi percayalah, masalah apapun akan cepat terselesaikan jika kamu berlaku jujur. Nah, di negara kita kan ini yang tidak ada. Orang tidak mau berlaku jujur, bohong sana bohong sini,
kebohongan ini ditutup dengan kebohongan yang kedua ditutup dengan kebohongan yang ketiga. Akhirnya kacau negeri ini karena tidak ada kejujuran. Kalau tidak jujur itu terkena pada para pejabat, orang yang mengambil keputusan, maka hancurlah negeri ini. Orang yang suka berkata jujur mendapat 3 perkara, yaitu kepercayaan cinta dan rasa hormat, kemudian rasa kepercayaan. Ini Ali bin Abi Thalib yang berkata begini. Maka manfaat jujur adalah mendapatkan kepercayaan, menjaga kehormatan diri, berpahala, dan akan disenangi oleh lingkungan yang positif. Kuis ini ada ya, kira-kira mana nih yang jujur, mana yang tidak. Ya, jelas ya bahwa ini yang mungkin tidak jujur, ini yang lebih jujur. Dari sekian banyak orang ini, saya tidak salah dijawab, saya aja yang jawab ya. Ini kuis ini, yang mana kira-kira yang tidak jujur? Yang tidak jujur itu sepertinya adalah ini. Kalau menurut saya, kenapa? Ada namanya itu kemampuan ini membaca watak ya. Kalau orang itu berbicara, matanya sering tertutup, kemudian keningnya berkerut, ini kerut-kerutan di wajahnya, ini seakan dipaksakan. Ini tipe orang yang sedang berpikir bagaimana untuk mengibuli kita. Nah, itu. Kesimpulannya adalah, pertama, kejujuran merupakan akhlak mulia utama. Nah, ini kita kan lagi bicara soal akhlak mulia ya. Karena jujur bisa menghidupkan akhlak mulia yang lain dan menekan beberapa akhlak yang hina. Maka mulailah dengan kejujuran. Kita harus membudayakan jujur berkata, jujur berbuat, jujur berniat, dan jujur dalam ketaatan, jujur dalam ketakwaan. 3, kejujuran akan membuahkan kemudahan, kemenangan, rezeki, keampunan dari Allah, dan juga cinta. Ini buahnya daripada kejujuran. Dalam konteks agama adalah bahwa seseorang cukup dikatakan pendusta atau mendustakan agama bila tidak mematuhi perintah Allah dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi harus hati-hati kita, jangan sampai kita menjadi orang yang mendustakan agama. 5, kejujuran bisa menyehatkan badan dan mengurangi risiko berbagai penyakit. Dan yang ke-6, yang ini harus kita waspada dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul, ya, berkomunikasi, ya semuanya lah. Jangan suka mengatakan siapa Anda, tapi tunjukkan sajalah kemanfaatan Anda. Bicara tentang diri sendiri sering mengundang banyak dusta. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah, ini salah satu dusta. Apa dusta? Orang ini dia pakai baju yang ada lambangnya, ini lambang jam gadang lah, lambang rumah adat lah, tetapi dia nggak berada di Sumatera Barat, entah di mana-mana ini dia orang ini. Ini satu bentuk yang tidak kejujuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.